Assalamualaikum anak-anak, selamat datang pada video statistika part 3 yaitu tentang jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Nah, kita konsepnya masih sama ya dengan video-video sebelumnya. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat menentukan jangkauan suatu data, menentukan kuartil suatu data, dan menentukan jangkauan interkuartil suatu data. Nah, kita ke jangkauan suatu data dulu. Bagaimana sih menentukan jangkauan suatu data? Jangkauan itu adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Nah, notasi dari jangkauan itu adalah J. Nah, jangkauan itu tadi bisa dicari dengan cara nilai terbesar nanti dikurangi dengan nilai terkecil. Contoh, di sini disajikan suatu plot yang menunjukkan kecepatan 12 mobil balap. Tentukan jangkauan dari data yang diberikan. Nah, di sini plotnya di sini ada titik-titik berwarna hijau, di sini menunjukkan frekuensi banyaknya mobil. Jadi, mobil dengan kecepatan 220 km per jam itu ada satu mobil. Lalu yang kecepatannya 225 km per jam itu nggak ada, atau 0. Lalu yang kecepatannya 230 km per jam itu ada 2 mobil, yang kecepatannya 240 km per jam itu ada 2 mobil, dan seterusnya. Lah banyaknya ini ada 12 mobil. Kalau silakan dihitung di sini titik-titiknya, ini pasti banyaknya atau jumlahnya ada 12 titik yang menunjukkan bahwa ada 12 mobil balap. Nah, jangkauan tadi kan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, gampang. Nilai terbesarnya di sini mobil balapnya kecepatannya tertingginya kan ini ya, 270. Nah, nilai terkecilnya kecepatan terkecil mobil balapnya itu adalah 220. Nah, tinggal kalian kurangan. Ini jangkauan, jadi sama dengan nilai terbesarnya itu adalah 270 dikurangi nilai terkecilnya itu adalah 220. Nah, diperolehlah 50. Ini adalah jangkauannya. Kita ke kuartil. Nah, bagaimana sih menentukan kuartil suatu data? Nah, kita kenali dulu apa itu kuartil. Kuartil itu adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah diurutkan. Oke, catatannya, datanya harus kalian urutkan dulu untuk mencari kuartil. Nah, kuartil di sini, misal ini ada suatu data ya, ini ada data. Nah, dibagi dua di sini, di tengah-tengahnya ini namanya adalah Q2 atau kuartil 2 atau disebut juga median. Lalu, di sini tengah-tengah antara nilai terkecil sampai ke Q2-nya, ini namanya adalah Q1 atau namanya kuartil 1 atau kuartil bawah. Lalu yang tengah-tengah bagian ini, ketiga dan keempatnya ini namanya adalah Q3 atau kuartil 3 atau disebut juga kuartil atas. Nah, coba di sini cara menentukan kuartil tadi datanya itu harus diurutkan dulu ya. Langkah pertama harus kalian urutkan dulu dari data yang terkecil ke yang terbesar. Lalu langkah berikutnya adalah kalian cari dulu Q2-nya. Jadi nyarinya malah Q2 dulu. Q2-nya kalian cari dulu. Lalu cari Q1. Q1 itu terletak di tengah antara nilai terendah dengan Q2. Lalu Q3 atau kuartil atasnya itu kalian cari terakhir yang terletak di antara Q2 dengan nilai tertinggi. Nah, di sini coba data pertama ini ada 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Nah, ini sudah urut belum? Sudah. Ya, di sini datanya sudah urut ya. Lalu datanya ini ganjil atau genap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Berarti datanya ganjil. 7 itu berarti tengah-tengahnya itu kan di sini ya, 1, 2, 3, nah tengah-tengahnya berarti ini, 5-nya ini. 5 di sini adalah sebagai Q2 atau mediannya. Jadi sudah kita peroleh nilai Q2-nya itu adalah 5. Lalu langkah berikutnya kalian cari nilai Q1. Q1 kalian lihat data di sebelah kiri Q2. Di sini ada berapa banyak? Ada 3. 1, 2, 3. Nah, ada 3 berarti tengah-tengahnya itu kan berarti ini. Ya, tengah-tengahnya ini. Itu berarti kan ini ya. Nah, berarti Q
satunya, ini adalah Q1, diperoleh sama dengan 3. Lalu Q3-nya, kalian perhatikan di sebelah kanan Q2, di sini ada 3 data. Berarti nilai tengahnya adalah 7. Nah, ini adalah sebagai Q3. Maka Q3-nya adalah 7. Kita ke data berikutnya. Di sini disajikan suatu data 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Sudah urut ya, ini dari kecil ke besar. Dan ada berapa banyak data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data, berarti genap. Kalau genap berarti ada 8, berarti nilai tengahnya yang mana nih? 1, 2, 3, 4. Nah, tengah-tengahnya di sini ya. Tengah-tengahnya ini adalah sebagai Q2. Nah, berarti Q2-nya nilainya itu adalah 5 ditambah 6 dibagi 2, yaitu 5 tambah 6 itu 11, 11 dibagi 2 itu adalah 5,5. Nah, ini adalah nilai dari Q2. Sekarang nilai dari Q1. Nilai Q1 berapa? Nah, kalian lihat, perhatikan data di sebelah kiri Q2, di sini ada 4. Kalau ada 4, berarti datanya tengah-tengahnya kan berarti di sini. Ya, ini adalah sebagai Q1. Nah, Q1-nya berarti 3 ditambah 4 dibagi 2, yaitu 3 tambah 4 itu 7, 7 bagi 2 itu adalah 3,5. Lalu yang terakhir itu Q3. Q3, kalian lihat data di sebelah kanan Q2, di sini ada 4 juga, berarti tengah-tengahnya adalah di sini ya. Nah, tengah-tengahnya ini sebagai Q3. Berarti diperoleh Q3-nya itu adalah 7 ditambah 7 dibagi 2, yaitu 14 dibagi 2 itu adalah berapa? 7. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke jangkauan interkuartil. Apa itu jangkauan interkuartil? Jangkauan interkuartil itu adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Atau dengan kata lain, jangkauan interkuartil itu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, di sini diberikan suatu data 2, 4, 4, 5, 6, 7, dan 9. Ini sudah urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini datanya ganjil atau genap banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 banyaknya data, berarti ganjil. Maka tengah-tengahnya adalah 1, 2, 3. Yang sini ya. Ini adalah sebagai Q2. Lalu Q1-nya yang mana? Q1-nya di sini kan di sebelah kiri. Q2-nya ada 3 data, berarti tengah-tengahnya kan ini ya. Ini sebagai Q1. Lalu yang sebagai Q3 di sini yang sebelah kanan Q2 ada 3 data, berarti tengah-tengahnya yang ini ada ini adalah Q3. Nah, berarti diperoleh jangkauan interkuartilnya itu adalah jangkauan interkuartilnya itu adalah 7 dikurangi 4, yaitu 3. Seperti itu. Nah, kita ke contoh. Di sini disajikan suatu tabel yang menunjukkan lama tidur di waktu malam dalam satuan jam beberapa siswa kelas 8. Nah, tentukan jangkauan kuartil, yaitu Q1, Q2, dan Q3, serta jangkauan interkuartil. Nah, di sini kita rinci dulu banyaknya siswa ya datanya. Kita rinci ya, diurutkan dari kecil ke besar. Yang lamanya tidur 4 jam ada 1 siswa, berarti kita tulis 4. 4-nya 1. Lalu yang 5 jam ada 2, berarti 5, 5. Itu ya. Yang 6 ada 3. 6, 6, 6. Lalu yang 7 ada 2. 7. 7. Yang 8 juga ada 2. 8, 8. Nah, untuk menentukan jangkauan, berarti kalian cari jangkauan itu adalah nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Terbesarnya di sini berapa? 8. Berarti kita tulis 8 kurangi nilai terkecilnya adalah 4. Jadi 8 kurangi 4, yaitu 4. Lalu untuk kuartil, sama seperti tadi, kalian cari dulu banyak datanya itu ada berapa sih? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, genap. Berarti tengah-tengahnya yang mana ini? Berarti tengah-tengahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga kesananya 5, berarti tengah-tengahnya sini ya. Ini adalah sebagai Q2.
Nah, berarti diperoleh Q2-nya itu adalah 6 ditambah 6 dibagi 2, yaitu 12 bagi 2, yaitu 6. Lalu Q1-nya, kalian lihat di sini data di sebelah kiri Q2 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti tengah-tengahnya kan ini ya. Nah, ini adalah sebagai Q1. Nah, Q1-nya diperoleh 5. Lalu Q3-nya, kalian lihat data di sebelah kanan Q2 ada 1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengahnya berarti ini. Nah, Q3-nya berarti diperoleh 7. Lalu jangkauan interkuartil tadi apa? Q3 kurangi Q1. Diperoleh Q3-nya tadi 7, lalu Q1-nya 5. Berarti 7 kurangi 5 itu adalah 2. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, sekian penjelasan dari statistika part 3-nya. Setelah ini nanti kalian mengerjakan soal latihan. Semoga